tamu pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati, ada rekan-rekan saya dari Yayasan Wali Murid Nurul Ittihad yang berada di Gamping ini, Pak Saryo. Ada Ustadz Kasiman, Ustadz Geli, Ustadz Nasir, dan Ustadz Yen yang kami tergabung di Yayasan untuk divisi pengembangan kurikulum. Pada kesempatan ini kali yang keempat pertemuan kita di Zoom meeting ini. Ya, kita mengazamkan diri, mengupayakan untuk mengembangkan kurikulum di Yayasan Wali Murid Nurul Ittihad yang membawai TPA, KB, TK, Nurul Ittihad, dan juga membawai SD, IT, Jabal Nur yang dulu ada pecahannya, ada Nurul Islam yang ada di Gamping Ring Road itu, Pak Saryo, kalau dengan Perso. Di situ. Nah, makanya kita mencoba belajar untuk mencoba mengembangkan konsep Islam dalam kerangka di pendidikan formal seperti itu ya, karena kita sudah cukup lama mengenal tentang pendidikan Islam, tetapi baru sebatas non formal, artinya belum kita lembagakan dan belum kita satukan dalam bentuk wadah yang betul-betul bahasanya kurikulum merdeka itu aksi nyatanya itu kayak apa belum. Nah, sehingga hal itu perlu kita jelentrehke dalam bentuk struktur kurikulum yang memang nanti sesuai dengan visi dan misi kita di lembaga. Saya pikir itu pengantar dari saya, Pak Saryo. Mohon berkenan nanti membimbing kami terkait dengan kurikulum Islam, ya, kurikulum pendidikan Islam. Mungkin sementara lebih mengkhusus kalau ini digradekan jenjangnya SD, ya, atau tidak menutup kemungkinan nanti yang PAUD, ya, sementara itu. Nah, itu Pak Saryo mohon bimbingannya terkait dengan hal itu. Mungkin pengalaman Pak Saryo ketika mungkin dulu gabung bersama-sama berjuang dengan saya juga di Hidayatullah, ataupun mungkin di salah satu bila monggo saja derek jenengan, dan mungkin bisa dikenalkan posisi sekarang Pak Saryo, karena saya juga lama nggak ketemu Pak Saryo. Ya, ingatan maaf Pak Saryo, syukur semuanya, Pak Ibu, rekan-rekan semuanya, untuk kita bersama-sama sharing terkait dengan kurikulum pendidikan Islam. Semoga tafadhol Pak Saryo untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Pak Yanto ini, sponsor lawase Pak Yanto. Ya, pada malam hari ini bisa tambah teman di Yayasan Wali yang kebetulan didukung oleh Pak Yanto. Kepada yayasan yang lain, bahwa saya belajar tentang sekolah Islam terpadu itu bersama Pak Yanto pada tahun 2000 apa mungkin ya Pak Yanto, pada tahun 2000 atau 1998 ya, 98 ya, di SDIP Hidayatullah yang berlokasi di Jalan Palagan Tentara Pelajar, tepatnya di kilometer 13.
Dan itu setelah saya lihat SDIT tertua di Kabupaten Sleman itu Pak Yanto ya. Itu SDIT kedua di DIY setelah Lukman Hakim di Timoho. Yeah. Dari situlah kami belajar beberapa hal yang berkaitan dengan pertama konsep, yang kedua strategi, dan yang ketiga adalah pelaksanaan atau aksi nyata. Gitu. Saya di SD Hidayatullah hingga tahun 2010, kemudian saya geser ke SD Salsabila 2 di Ngaglek, Kabupaten Sleman. Pada tahun itu juga 2011 kami memulai SDT baru namanya SDT Darussalam yang berada di Ngaglek juga. Alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa berjalan dengan baik. Dan saya mendapat tugas untuk memulai sekolah baru juga di Pandowoharjo, tepatnya di Padukuhan Brayut, Kecamatan Sleman. Nah, itu namanya SDIT Salsabila 8 Pandowoharjo yang hingga kini kebetulan saya ada di sana. Yeah. Bermula dari SD Hidayatullah itu bersama Pak Yanto, saya belajar tentang bagaimana pertama mengelola sumber daya manusia agar sekolah itu memiliki daya saing yang baik di dalam pelaksanaannya. Kemudian ada kesempatan untuk belajar tentang bagaimana sekolah itu memiliki kapasitas dari sisi ketercapaian segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana kegiatan. Nah, saat ini saya di LPI Salsabila kebetulan juga sebagai HRD untuk mengelola 370 guru Salsabila dari 19 sekolah. Nah, ini di jalan namanya ini ya, jalan dulu namanya Jalan Kejayaan, Belum Pucut, Catur Tunggal, Sleman. Alhamdulillah, sekolah-sekolah Islam terpadu ini yang kami tahu begitu fokus utamanya adalah pada gerakan tauhid. Bagaimana mengintegrasikan pelajaran-pelajaran yang dikatakan oleh sebagian orang itu pelajaran umum, ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, itu terintegrasi atau terpadu dengan pelajaran tauhid. Pergerakan terus berkembang seiring dengan diskusi-diskusi yang berjalan. Kami mengikuti rangkaian kegiatan diskusi di Forum Seturan. Forum Seturan ini forum studi relawan pendidikan yang membahas bagaimana mengembangkan konsep pendidikan Islam. Di sana ada Pak Fauzil Adin, ada Profesor Indarto, ada dulu almarhum Ruwazen Al-Fanani, ada Profesor Bambang Triatmojo, ada Dr. Nur Ahmad Setiawan, ada Dr. Subhana Bibi, Dr. Sukanto, begitu orang-orang yang fokus turut memikirkan tentang pendidikan Islam dari berbagai macam latar belakang ilmu. Ya, ada
dosen teknik mesin, dosen teknik sipil, psikologi, dosen sejarah, kemudian pendidikan agama Islam, komunikasi, teknik elektro. Mereka semua itu adalah orang tua murid, ya, orang tua murid dari STIP Hidayatullah. Seiring dengan keinginan yang berkembang bahwa sekolah-sekolah Islam terpadu itu harus memiliki kekhasan, harus memiliki pembeda yang tidak melepaskan dari kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional. Maka kita mengupayakan yang pertama, bagaimana pelajaran agama Islam itu mencukupi kebutuhan sebagai porsi fardu ain, begitu. Nah, ini sudah berkembang seiring dengan referensi yang kami gunakan, bahwa semula itu kita mengistilahkan ada pelajaran umum, pelajaran agama. Tapi Profesor Nabil Al-Attas dalam bukunya tentang pendidikan Islam yang kemudian dijabarkan sedemikian panjang oleh Dr. Adian Husaini, kami mengikuti kuliah terbuka sama Dr. Adian Husaini tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Maka kami kemudian mengenal ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah segala ilmu yang menjadi bekal untuk menjalankan hal-hal yang wajib sebagai muslim, tentang wudu, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, ya, tauhid. Di situ adalah segala urusan yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu bisa menjadi hamba Allah yang baik, bisa menjadi Abdullah yang baik. Yang kedua, kemudian diistilahkan dengan ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah ilmu yang boleh di kalangan Islam ini sebagian orang saja yang menguasai. Sehingga dengan sebagian orang menguasai itu sudah bisa mencukupi kebutuhan keseluruhan umat Islam. Ya, mungkin ilmu tentang kedokteran, kan tidak semua orang harus jadi dokter. Ilmu tentang tata negara, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang politik, itu tidak semua itu bisa menguasai. Nah, persoalan ini kemudian kami juga menemukan bahwa kenyataan di Indonesia ini ada istilah namanya dikotomi ilmu. Apa yang dimaksud dikotomi ilmu? Dikotomi ilmu itu seakan-akan kita itu ini ada ilmu umum, ini ada ilmu agama, begitu. Sehingga orang itu tidak memiliki pemahaman yang sekarang memakai istilah integrated, begitu, antara orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu agama, begitu, seakan-akan orang yang memiliki kedalaman ilmu agama itu ya sudah di situ saja. Sehingga kadang ada orang cerita, wah maaf saya ini sholatnya kurang benar, maklum wong saya jurusannya teknik mesin umpamanya. Atau mungkin saya bacaan Qur'annya kurang bagus karena ya kuliah saya di jurusan ilmu politik umpamanya. Ini adalah contoh akibat pemahaman dikotomi pendidikan. Ya mau jurusannya teknik mesin, mau jurusannya teknik nuklir, yang namanya orang Islam membaca Quran ya harus benar.
mau jurusannya ekonomi, mau jurusannya agrobisnis, yang namanya orang Islam, sholatnya harus benar. Nah, ini juga bisa dirunut pada ilmuwan-ilmuwan Muslim ya terdahulu, seperti Ibnu Sina, seorang mufasir, dia juga ahli kedokteran. Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan dalam bidang sejarah, dia juga seorang ulama begitu. Nah, realitas tentang dikotomi ilmu ini kita coba lakukan yang namanya penggalian pemahaman-pemahaman dasar. Seperti apa? Kita mulai semua dari tauhid. Contoh begitu. Pak Yanto dulu punya murid namanya Fikri Askarullah, ya, Fikri, Bang Fikri, ini anak dari Cangkringan namanya, ya dari Cangkringan. Ketika reuni di Kalurang itu Pak Yanto, kira-kira 3 tahun lalu dia itu sempat berucap begini, Pak Saryo, saya itu di sekolah SD pelajaran yang tak ingat cuma 2, apa sama Pak Yanto di Sungai Boyong lepas lele kemudian ditangkap lagi dibakar, sama pelajaran dinas sastra yang jalan-jalan kemudian ditulis. Nah, ini kan hal seperti ini menurut saya menarik. Karena apa? Menariknya itu anak memiliki pesan, memiliki bekas atas apa yang dia lakukan. Nah, kami kemudian pada tahun 2007 mengikuti serangkaian diklat tentang konsep pendidikan Islam terpadu berada di Balikpapan selama kurang lebih 7 hari, di mana kami itu diajak untuk eksplorasi tentang bagaimana kita mengambil pemahaman-pemahaman dari Al-Quran melalui para mufasir, ahli tafsir, yang dicoba kita ambil langkah teknisnya. Karena sebelumnya itu konsep tentang manusianya. Nah, ini tentang pendidikannya. Contoh, realitas bahwa ketika kita ngomong hujan, begitu, contoh ini, hujan itu ada matahari menyinari lautnya kemudian menguap, uap itu menjadi awan itu menebal titik jenuh, ada angin, kemudian jadilah hujan. Nah, ini yang pernah dipersoalkan oleh Bang Dikri, Pak Yanto. Katanya tadi pagi waktu PAI yang ngatur turunnya hujan malaikat Mikail. Begitu pelajaran IPA, malaikat Mikailnya nggak ada. Nah, ini realitas bahwa ilmu kita itu ilmu sekuler yang berakibat pada tatanan kehidupan. Bisa kita lihat. Jangan bawa-bawa agama ke urusan politik, jangan bawa-bawa ke urusan publik, atau perilaku contohnya ini ya, orang katakanlah seorang perempuan sholat, dia berusaha menutup seluruh auratnya pakai mukena karena tahu kalau sholat tidak menutup aurat tidak memenuhi persyaratan untuk sholat. Tapi begitu selesai sholat, begitu bisa jadi dia membuka aurat kembali. Ini kan contoh kontradiksi ketika pemahaman itu tidak mengalami pendalaman dari para pelakunya. Nah, persoalan kemudian kita teruskan bahwa banyak orang-orang yang kemudian ikut terlibat di pendidikan Islam yang memang orang yang memiliki bekal pendidikan agama yang memadai,
kemudian orang itu mendalami ilmu-ilmu fardu kifayah. Nah, contohnya di Jogja ini ada namanya Dr. Alim Mahmudi. Dr. Alim Mahmudi ini ketua prodi matematika UNY. Begitu. Beliau ini ahli matematika, doktor bidang matematika, tapi memiliki bekal pemahaman tauhid yang baik, tafsir yang baik, sehingga bisa memberikan inspirasi bagaimana matematika itu jangan sekuler banget begitu. Bagaimana matematika murid dibawa secara teknis. Contoh bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang sekaligus mengajarkan tentang ayat Quran. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Ahmad telah hafal 3 ayat. Berapa ayat lagi yang harus dihafalkan? Contoh seperti itu. Atau bahkan nanti ketika sudah agak tinggi, itu dengan ilmu faraid, itu sama. Itu yang menyangkut bagaimana kita menterpadukan ilmu fardu kifayah dengan tauhid. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan tentang kurikulum ulumuddin. Kurikulum ulumuddin ini kurikulum yang membekali para murid itu dengan kehidupan fardu ain. Di mana kalau kita definisikan fardu ain adalah segala hal yang berkaitan dengan kewajiban sebagai seorang mukallaf, seorang yang taklif, punya beban hukum, begitu. Awalnya kita itu ya sama lah Pak Yanto, pada waktu itu kita PAI, kemudian ada pelajaran membaca Al-Quran, begitu ya. Tapi dalam perkembangannya itu dirasa tidak cukup, di mana anak-anak itu perlu mendapatkan bekal hal-hal yang memang menjadi kebutuhan dasar sebagai manusia, terlebih sebagai muslim. Maka yang pertama kita mengembangkan bagaimana anak-anak ini bisa sholat dengan benar. Ya mulai wudhu, mulai sholat, zikir setelah sholat, kemudian doa setelah sholat. Itu dipandang penting, kenapa? Karena ya kita tahu sholat sebagai amalan yang utama. Berangkat dari ini, kemudian kami menyusun buku panduan sholat. Targetnya apa? Sholat di sini ya, mulai dari wudhu, segala hal yang tentang sholat, dan seterusnya. Targetnya apa? Targetnya adalah kelas 3 naik kelas 4, anak-anak ini sudah memiliki bekal. 1, bisa gerakan sholat standar sunnah. 2, bisa membaca bacaan sholat, dalam ini menghafal dengan benar. Upaya ini kita perhatikan betul. Pendidikan ini kita lakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Setiap pekan ada pelajaran tentang sholat. Berkembang, kemudian setiap 3 bulan ada evaluasi tentang sholat. Apakah gerakan kakinya benar, lututnya benar, gerakan rukuknya benar, sujudnya benar, bacaannya sudah benar, terus begitu. Sehingga urusan sholat ini memang para murid punya bekal. Ya, punya bekal. Ya, saya pernah survei nih Pak, kepada orang tua murid gitu ya. Ternyata dari waktu itu sekitar 50 orang yang hadir kami survei, hanya ada kira-kira 7 orang, kurang lebih 7 orang yang pernah belajar tentang gerakan sholat.
Yang lain sholat itu seperti Pak, ya cuma ngeliat, kemudian niru, sudah, tidak belajar, tidak melakukan pembelajaran tentang gerakan sholat, jari kakinya bagaimana ketika duduk tawaruk, ketika duduk iftiros, begitu angkat tangannya semua seperti apa, dasar hukumnya seperti apa, ternyata belum. Dan ini persoalan, ini problem. Gitu. Ya, kemudian yang kedua, kami juga beranjak fiqhun nisa. Ada hal-hal khusus yang itu tidak tercover oleh PAI ketika itu adalah pendidikan agama Islam versi dinas. Contoh, dengan adanya mungkin pengaruh teknologi, pengaruh pergaulan, begitu, kita mensurvei bahwa sekarang anak SD kelas 4 itu sudah ada yang menstruasi. SD kelas 4 sudah ada yang menstruasi, yang menurut fikih Syafi'i itu kan terjadi pada usia 10 tahun mestinya. Ya, usia 10 tahun. Kalau sekarang anak itu sekolah umur 7 tahun gitu, ya kan pas itu di kelas 4 ya. Nah, ini menjadi problem ketika anak-anak itu belum siap ilmu tentang segala hal yang berkaitan dengan menstruasi. Demikian juga anak laki-laki ya, yang menurut fikih Syafi'i itu ikhtilam itu 15 tahun, tapi sekarang justru lebih cepat lagi. Kenapa? Ya karena itu pengaruh adanya pergaulan dan teknologi. Persoalan-persoalan seperti ini itu kami identifikasi sampai akhirnya kami juga menyusun buku panduan bagaimana membekali anak membekali anak untuk bisa persiapan segala urusan yang berkaitan dengan menstruasi. Kemudian yang selanjutnya kami juga menyiapkan kurikulum Quran. Kurikulum Quran ini mencakup dua hal. Pertama, memang belajar membaca Quran. Yang belajar membaca Al-Quran. Jadi kami mentargetkan bagaimana kelas 3 naik kelas 4 anak itu sudah bisa baca Quran. Yang kedua, hafalan, tahfidnya. Tahfid ini kami upayakan bagaimana lulus dari SD Salsabila reguler itu hafal 3 juz. Alhamdulillah sebelum pandemi itu anak-anak yang memiliki kemampuan lebih disendirikan itu bisa hafal sampai 4,5 juz. Artinya yang lain standar lah. Untuk Quran dalam arti tahsinnya, belajar membacanya dan praktiknya. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa ilmu yang kita berikan kepada anak itu memang ilmu alat, ilmu untuk mencari ilmu begitu. Para ulama itu menguatkan bahwa sebelum anak itu mempraktekkan tentang ilmu yang dimiliki, mestinya punya bekal adab. Para ulama sepakat bahwa betapa pentingnya adab. Adab ini adalah tatanan dalam segala urusan yang bersumber dari sunnah. Adab makan, adab tidur, adab belajar, adab kepada orang tua, adab kepada teman, adab kepada alam sekitar, begitu. Kami mengkompilasi untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD itu ada 72 adab. Kita juga sudah menyiapkan bukunya, begitu. Jadi pelajaran adab ini menjadi pelajaran reguler yang dipraktekkan. Ada pelajaran adab makan, ya kita praktek adab makan. Ada pelajaran adab di masjid, ya kita praktek pelajaran di masjid. Ada adab
di kamar mandi ya bagaimana kita praktek. Begitu terus sehari-hari. Sehingga diharapkan anak-anak ini memiliki ilmu terapan tentang menjadi pribadi muslim yang sunnah, begitu. Itu adab, gitu. Kemudian kita itu juga penting sekali membekali anak tentang kisah-kisah teladan. Kisah-kisah teladan itu kisah yang memang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, begitu. Itu kita lakukan setiap hari selama 15 menit sehabis zuhur. Kita menyiapkan kelas 1 ada 200 kisah, kelas 2 200 kisah, sampai kelas 6. Sehingga setiap jam 12.15 hingga 12.30 kita berkisah terus, begitu. Dan ini dengan tujuan anak itu memiliki inspirasi amal. Toh ketika kami berdakwah ada halangan, dulu Nabi Muhammad begini cara bertindaknya. Ketika saya itu mengalami kesulitan, begini dulu para sahabat mengambil tindakan. Begitu, sehingga sebagai inspirasi. Nah, kemudian yang terakhir, pelajaran agama apa yang menjadi unggulan begitu ya bagi kami, yaitu pelajaran agama yang berkaitan dengan dinas, ya, PAI reguler istilahnya lah. Kenapa? Karena memang kita punya komitmen menjalankan pendidikan yang berafiliasi kepada dinas, maka standar PAI dinas itu ya yang kita jalankan, kita jalankan. Nah, sesungguhnya dengan PAI di luar dinas, PAI kita itu ya sudah lewat, ya sudah cukup. Tapi akan menjadi persoalan nanti ketika urusan rapor dan lain-lain kalau kita secara teknis tidak menggunakan kurikulum dinas. Itu jadi Bapak sekalian nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Kami yang pertama urusan agama ini apa? Quran, pertama sholat. Yang kedua Quran, gitu. Yang ketiga itu pelajaran adab. Yang keempat itu pelajaran kisah teladan. Yang kelima itu pelajaran PAI. Tambahan ini bukan tentang agama Islam ya, tentang bahasa adalah bahasa Arab. Jadi kalau saya berhitung, karena kita waktunya sudah panjang gitu ya, pelajaran umum itu kami bisa mencapai keseluruhan 60% kalau di persentase. Pelajaran fardu kifayah atau orang katakan pelajaran umum itu sekitar 40% dari keseluruhan struktur kurikulum yang kita bentuk. Untuk mencapai ini, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, murid sekolah, hari Sabtu fokus gurunya yang sekolah. Kita punya kurikulum pembinaan guru. Bagaimana para guru itu dengan tahapan-tahapan ini memiliki kemajuan yang signifikan. Karena kita menggulirkan adab, kita fokus betul bagaimana para guru ini mendapatkan pendidikan adab yang betul. Bagaimana adab seorang guru terhadap dirinya, bagaimana seorang guru adab terhadap teman sejawat, bagaimana seorang guru adab kepada pengurus yayasan, bagaimana seorang guru adab kepada murid, bagaimana seorang guru punya adab mengajar ya agar ilmunya bermanfaat. Karena ada satu prinsip, dengan guru itu mengajar dengan landasan adab yang baik, maka di situ kan ada barokah. Padahal kita tahu bersama al-barakatu bahwa ziyadatul khair. Artinya dengan adab itu insya Allah akan bertambah kebaikan dari proses belajar mengajar. Maka kami
ada 6 sesi training guru yang nguplek-nguplek masalah adab. Terakhir, ini untuk orang tua, karena realitas begitu ya, mestinya orang tua itu menyekolahkan anak ke sekolah, itu memang sudah menyiapkan bajunya, menyiapkan bukunya, menyiapkan biayanya, begitu itu sudah ya. Tapi yang terakhir ini yang sama-sama penting, tapi orang tua tidak punya bekal adalah dirinya belum punya bekal adab kepada guru anaknya, sekaligus belum membekali anak untuk beradab kepada gurunya. Ini persoalan serius. Gitu. Padahal kalau kita lihat para ulama dulu dalam literaturnya itu, sebelum anak-anak ini dididik tentang ilmu, tentang pengetahuan, begitu ya, itu mereka itu lebih dahulu dibekali dengan adab. Maka kita serius juga nih, bagaimana kita memberikan pelatihan, memberikan training tentang adab dalam kemasan parenting. Jadi bagaimana orang tua ini tahu adab dirinya kepada guru anaknya. Ini yang paling penting banget. Karena riwayat-riwayat dari para alim, para ulama itu, banyak anak yang terhijab, terhalang mendapatkan ilmu, mendapatkan kebaikan dari gurunya karena perilaku orang tua dari anak yang tidak beradab kepada guru anaknya. Jadi serius. Kami kebetulan sekarang ini berusaha membekali guru dengan adab, membekali orang tua dengan adab, membekali murid dengan adab. Itu kami mencoba untuk menelusur literatur klasik gitu ya, yang kembali bagaimana melakukan perubahan sistem pendidikan yang sekuler ini menjadi sistem pendidikan yang sunnah. Makaten Pak Yanto dan rencang-rencang ngapunten, itu yang bisa yang kami sampaikan. Kalau itu ada hal-hal yang baik, yang sesuai dengan tuntunan, itu ya semata-mata hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Dan apabila ada hal-hal yang keliru, salah, itu ya kekurangan kami. Dan mohon maaf kepada bapak-bapak sekalian. Monggo Pak Yanto, saya kembalikan, mungkin ada diskusi. Oke, syukron, syukurlah Ustaz Saryo. Banyak hal yang beliau sampaikan dan cukup kompleks ya permasalahan, dan tadi sedikit dikupas satu persatu menjadi referensi bagi kami Pak di yayasan untuk dicoba diungkap lebih mendalam terkait dengan apa yang Pak Saryo sampaikan, beberapa nilai-nilai yang sangat mendasar ya untuk memunculkan keterpaduan dalam konsep Islam dalam bentuk aksi nyata di sekolah atau di lembaga di mana kita menaungi atau di yayasan. Baik, Ustaz sekalian, rekan-rekan semuanya, untuk selanjutnya waktu untuk diskusi, monggo Pak Yen dulu, dipersilakan. Ya, terima kasih. Ingin menanyakan prosentase kalau dari sisi apa itu, dalam ajaran Islam itu ada akidah, syariah, muamalah, akhlak. Itu yang tadi adab dan sebagainya itu kira-kira itu secara prosentase itu berapa persen ya? Maksudnya apakah ada porsi akidahnya juga misalnya sama-sama prosentasenya atau fokusnya lebih banyak di mana? Terima kasih sementara itu. Baik, mungkin langsung saja Pak Saryo biar nggak lupa nanti. Terima kasih. Ya, jadi kami di Salsabila ini
memang ini menjadi visi yayasan ya. Visi yayasan itu mewujudkan generasi emas Qur'ani Indonesia 2045 yang berakhlak mulia, zakaf dan cendekia. Saya belum merinci tentang rincian ulumuddin ilmu fardu ainnya, tapi kalau perbandingan kurikulum dinas dan bukan dinas, itu kurikulum lokalnya itu 60%, kurikulum dinasnya 40%. Pada tingkat dasar itu yang diperkuat adalah Al-Quran, kemudian yang kedua fikih, kemudian yang ketiga adab. Itu yang sangat diperkuat. Nah, di kelas 5-6 itu perbedaan porsi. Karena bekal Al-Qur'annya insya Allah sudah cukup, begitu, di situ diperkuat tentang akidahnya. Ini pengkajian ini kita upayakan terus ya berkembang. Sampai saat ini tuh kita masih menguatkan dari sisi dari sisi adab secara keseluruhan, karena adab itu kan di situ ada akidah, di situ ada fikih, di situ ada muamalah, begitu ya. Yang pada prinsipnya adalah bagaimana langkah-langkah itu memang didasarkan kepada sunnah. Halo. Oke, gimana Kak Jen? Tadi Al-Quran di awal ya. Itu porsinya maksudnya apakah pemahaman tajwidnya atau fokus pada Pendalaman ya isinya, maksudnya semacam pemahaman atau hafalan atau apa begini. Makasih. Baik, untuk Quran ini kelas 1, 2, 3 itu fokus satu membaca. Bagaimana anak bisa baca Quran 1, 2, 3. Kelas 4 itu namanya kami mengistilahkan ada 2 jilid, 1 jilid tajwid, 2 jilid gharib. Jadi kami menggunakan total ada 8 jilid hingga kelas 4. Kemudian yang kedua, kita itu mengupayakan tahfidz. Tahfidz itu sama setiap hari, sebagaimana pelajaran membaca Quran. Jadi kelas 1 dalam 1 hari itu ada 2 kali tatap muka pelajaran Quran. 2 kali tatap muka ini kalau JPL jam pelajaran itu 4 jam. 2 jam membaca Quran, 2 jam menghafal Quran. Jadi dalam 1 pekan ada 10 jam menghafal Quran, 10 jam membaca Al-Quran. Jadi itu langkah bagaimana kita itu mengistilahkan itu membekali tentang Al-Quran dengan segala kesusahannya. Kata Pak. Oke, sementara itu. Oke, terima kasih Pak Saryo penjelasannya. Lanjut, monggo Ustadz Kasiman. Mikrofonnya. Mic-nya, Ustadz Kasiman, mic-nya belum hidup. Diklik dulu. Itu biar merahnya jadi berubah. Nah, ya udah. Monggo. Ya. Sudah, monggo. Oh, mati lagi. Nah, mic-nya diklik. Ya udah. Monggo ngendika. Hidup belum, Ustaz? Udah, monggo. Udah. Ya. Oh ya.
Ya, ini sangat menarik, Ustaz. Apa yang disampaikan Ustaz Saryo ini barangkali barat orang makan ini yang saya sukai ini. Alhamdulillah. Jadi ini yang kami butuhkan, ini semacam ini. Kami butuh masukan yang seperti Ustaz Saryo sampaikan. Saya kira untuk apa ya, memformat bagaimana pendidikan Islam yang sebenarnya ini terjawab. Cuman begini, Ustaz, ini memulainya bagaimana untuk merubah kurikulum yang semacam itu? Karena mungkin ini kan sekarang sudah jadi, Ustaz Saryo. Nah, kalau Jabal Nuri belum, baru mau mulai merubah. Ini memulainya bagaimana untuk mengkondisikan supaya kurikulum itu bisa dirubah semacam itu. Kalau sekarang kan masih kurikulum standar dinas, agama ya cuma lebih, belum intensif pendidikan agamanya di sekolah kami itu. Nah, ini untuk memulainya bagaimana? Terus yang kedua, membaginya waktu itu bagaimana, Ustaz? Karena pelajarannya sangat banyak. Saya dua itu aja, pertanyaan saya. Oke, monggo Ustaz Saryo. Jadi kami sebenarnya juga punya problem ini. Dulunya itu memiliki persoalan-persoalan yang serba gamang dalam urusan yang berkaitan dengan bagaimana kita menetapkan kurikulum itu. Ini kami mulai tahun 2015, di mana yayasan itu melakukan serangkaian pengkajian tentang itu tadi, mana ilmu yang diutamakan, mana ilmu yang nanti setelah punya bekal yang lain. Ini dimulai tahun 2013, 2014, selama 2 tahun serius betul melakukan pengkajian. Kemudian tahun 2015 itu declare dalam arti yayasan membuat sebuah panduan. Pertama, panduan tentang struktur kurikulum. Yang kedua, panduan tentang subjeknya, pelajaran apa saja. Nah, cara kita memulai adalah yang pertama memang waktu itu kita melakukan namanya serangkaian pembekalan kepada guru untuk mensosialisasikan keputusan-keputusan yayasan. Yang kedua, begitu, para guru ini setelah mendapat sosialisasi mendapat pelatihan-pelatihan. Terutama bagian kurikulum itu dikumpulkan semua dari semua sekolah Salsabila untuk menurunkan dari struktur menjadi kegiatan harian, gitu. Sampai penjadwalan, sampai jam berapa masuk, pulang jam berapa, itu kita lakukan. Sebagai contoh begitu ya, kita itu masuk jam 7.15, kemudian pulang jam 14.45. Dengan serangkaian kegiatan itu, ya kita 6 bulan uji coba di tahun 2015 itu dengan persiapan yang ya serius begitu, kami membahaskan serius, itu bisa landing, bisa berjalan gitu. Kemudian dievaluasi. Sebenarnya ini kami sudah menjadi pendamping beberapa sekolah yang ingin mengadaptasi bahasanya, mengadaptasi manajemen pendidikan di Salsabila ini di beberapa yayasan di Jawa Tengah. Di Sleman ini ada Darussalam, itu sudah mencoba seperti itu. Dan ini ternyata menjadi komunitas, sekarang sudah menjadi komunitas ya, menjadi komunitas sekolah-sekolah yang memiliki konsen yang sama terkait dengan bagaimana menerapkan kurikulum. Menurut saya ini ya kurikulum merdeka, Pak Yanto. Kurikulum merdeka yang versi kita, begitu versi kita. Oke, ngaten Pak. Berarti sudah merdeka sebelum merdeka ya?
Ya Pak, sebelum Pak Nadiem pun merdeka nih Pak. Monggo, mungkin yang lain. Ustaz Nazir. Baik. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Saryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kayaknya sepadan ya dengan Ustaz Kasiman dengan kurikulum yang disampaikan oleh beliau. Jadi alhamdulillah ini dapat masukan yang bagus sekali ya untuk pengembangan tim kurikulum kita. Memang kita mengharapkan adanya pencerahan tentang bagaimana kurikulum dari SD Jabal Nur ini bisa mempunyai nilai-nilai agama yang betul-betul terterapkan di sekolah. Artinya tidak lagi ngambang atau belum punya kejelasan yang sesuai dengan misi yayasan. Tapi alhamdulillah nanti dengan adanya pencerahan dari Ustaz Saryo, mudah-mudahan tim kita ini sudah bisa mengarah kepada satu tujuan gitu ya. Cuma bisa nggak Ustaz Saryo ini kurikulum yang di Salsabila itu, atau minimal kita bisa mendapatkan semacam kayak Fiqh Nisa itu bagaimana, Fiqh Rijal itu bagaimana, terus kemudian adab-adab itu bagaimana, itu bisa nggak kita mendapatkannya secara bagaimana lah gitu, agar ya menjadi sebuah teori bagi karena kita mungkin masih teori ya, belum tahu bagaimana penerapan dan pelaksanaannya di sekolah gitu. Nah paling enggak kita mendapatkan teorinya itu mulai dari tauhid dari akidah dan tauhidnya, atau kemudian fikulisanya bagaimana, fikih rijalnya bagaimana, kemudian adab-adabnya bagaimana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bagaimana mendidik yayasan ini kepada para asatid, para guru. Karena kayaknya di SD kami itu ya masih banyak ketimpangan di antara keinginan dari yayasan, misi visi yayasan dengan SD kita ini kadang-kala masih belum terbentuk dengan hubungan yang baik lah gitu. Nah ini bagaimana cara dari mungkin pengalaman dari Ustaz Saryo mendidik para asatid Salsabila. Ya, mungkin dua itu Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Saryo silakan. Ya. Untuk yang pertama, dengan senang hati kami akan memberikan apa yang dibutuhkan. Semuanya, mau itu panduannya, mau itu ajarnya yang sudah kami ada seperti fikih Nisa, panduan fikih sholat, semua adab-adab. Alhamdulillah. Yayasan kami itu akan berkata, insya Allah itu untuk kemanfaatan yang lebih luas. Dan alhamdulillah itu bagian penting dari dakwah. Oke. Jadi kami di yayasan itu tidak ada kurikulum yang dirahasiakan. Tidak ada kurikulum yang dirahasiakan. Kemudian siapapun yang ingin belajar, monggo. Dan kami pun insya Allah nanti bisa membantu menjadi pendamping bagi sekolah-sekolah yang Alhamdulillah. Qadarullah, insya Allah kami ini, saya dan teman-teman liburan ini juga selama 4 hari menjadi pendamping di
17 sekolah di Jawa Tengah, besok hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Jadi ada training untuk pelajaran adab 17 sekolah di Grobogan. Setelah training guru, nanti mereka akan mengajar, buku juga mereka pakai, dan kami akan secara berkala 1 bulan sekali supervisi ke sekolah-sekolah yang mengadaptasi sistem manajemennya Salsabila itu. Yang kedua, yang berkaitan dengan tadi bagaimana mengelola SDM, saya pikir Pak Yanto masih ingat ini pengalaman bagaimana kita itu bersama-sama dulu di Hidayatullah. Nah, Salsabila dalam mengelola SDM itu betul-betul mengadaptasi caranya Hidayatullah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, menyediakan waktu khusus untuk membina. Jadi hari Sabtu tidak boleh ada kegiatan murid, apapun les saja nggak boleh hari Sabtu itu. Khusus diperuntukkan untuk membina guru. Yang kedua, disediakan, dibuatkan kurikulum dan materi ajar untuk guru. Ya, apapun ceritanya dakwah yayasan, itu ujung tombaknya guru. Kalau kita itu tidak klik dengan guru, maka keinginan yayasan nanti tidak sempurna ketercapaiannya. Maka guru ini adalah lisannya yayasan, tangannya yayasan, wajahnya yayasan, realitas dari keinginan yayasan yang ingin dicapai dalam pendidikan itu. Maka ketika kita ingin mengajarkan adab pada murid, guru harus beradab. Ketika ingin mengajarkan Al-Quran dengan standar tahsin yang baik, gurunya dulu yang harus distandarkan. Jadi kami ini guru Quran, contohnya itu harus bersertifikasi. Dan itu yayasan melakukan melakukan uji publik untuk orang-orang yang seperti ini. Nah, ada 2 hal memang itu yang saya perhatikan. Pertama, waktu khusus untuk membina guru hari Sabtu. Kami mulai jam 8 sampai jam 13. Yang kedua, materi ajar untuk guru, kurikulumnya itu dibuat begitu, sehingga para guru dalam 1 tahun itu akan mempelajari ini, dan itu diistiqomai setiap hari Sabtu. Terus kita berjalan. Pak. Alhamdulillah, matur nuwun Ustaz, pencerahannya Ustaz. Banyak manfaat untuk kami semuanya ini. Insyaallah. Monggo yang lain. Monggo Ustaz yang lain. Ustaz Fedi. Kali. Monggo Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz Saryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya materi tadi yang disampaikan Ustaz Saryo adalah sesuatu yang monumental bagi yayasan wali murid, karena memang seperti itulah yang selama ini dicari, kan? Karena memang sebenarnya terus terang saja kalau di SDIT Jabal Nur itu ya walaupun namanya SDIT tapi nggak ada bedanya dengan sekolah negeri. Karena apa? Karena yang dikejar ya cuman prestasi nilai ujian akademik yang ranking, sehingga tidak memiliki keistimewaan seperti yang ada di Salsabila. Nah, kaitannya dengan itu, tadi Ustaz Saryo menjelaskan bahwa kalau para ulama itu kan, ulama-ulama zaman dulu mengatakan bahwa adab qoblal ilmu gitu kan. Jadi itulah intinya memang seperti itu. Nah, kenyataannya memang yang terjadi di Jabal Nur itu ya itu karena
pinternya para asatid sehingga nggak punya adab kepada yayasan gitu loh. Kenapa? Karena yang dimau yayasan tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki para guru gitu kan. Nah, makanya saya ingin tahu pembinaan setiap pekanan di hari Sabtu itu seperti apa di Salsabila. Karena kalau di Jabal Nur itu pembinaan ya hanya sekedar ngaji, ngrungokke, ya bukannya sekedar, artinya tidak merendahkan, ngrungokke pengajian, membaca kitab Riyadhus Shalihin seperti itu. Jadi tidak menyentuh bagaimana membentuk si asatid itu untuk nanti di dalam menjalankan fungsinya sebagai guru di hadapan murid-muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin dipaparkan oleh Ustadz Saryo seperti apa sebenarnya profil ya. Yang pertama profil lulusan dari SDIT Salsabila. Yang kedua, bagaimana profil seorang asatid yang ada di SDIT Salsabila. Karena seperti pemaparan Ustadz Saryo itu tadi, bahwa adab di SDIT Salsabila sudah ditanamkan sejak dari 2015. Tentunya, ya Masya Allah kalau adabnya sudah dimiliki oleh teman-teman kita di SDIT Salsabila. Monggo itu aja. Baik, insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan, karena pada dasarnya dengan belajar bersama ini ada hal-hal yang insya Allah barokai, dan dengan adanya anggapan dari bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita nanti bisa saling menularkan. Ya, saya yakin di sekolah Bapak juga ada kebaikan-kebaikan, ada keunggulan-keunggulan nanti yang bisa kami tiru gitu. Yang pertama, bahwa cara pembinaan kita itu memakai istilah andragogik. Andragogik itu pendidikan untuk orang dewasa. Contoh, kita akan memulai dari tahsin pagi itu. Namanya tadarus. Tadarus ini kami itu mengartikan tadarus itu ya mempelajari Al-Quran. Jadi kami setiap hari Sabtu bergiliran membaca Quran beserta artinya. Saya setua ini membaca Quran dengan artinya hingga khatam 1 juz ya karena jadi guru di Salsabila itu. Kalau khatam membaca Quran ya insya Allah sudah beberapa kali, tapi dengan terjemahnya begitu ya pernah sekali ya, karena bareng-bareng itu satu orang membaca Qurannya, satu orang menerjemahkan. Kemudian yang kedua, pembinaan berkelanjutannya adalah setiap hari Sabtu ada guru yang presentasi. Umpamanya hari ini adab makan, guru presentasi. Jadi guru itu ya nanti akan menyampaikan tentang adab makan, teman-teman akan menanggapi dan lain-lain. Dan itu terus dijadwal selama 1 tahun. Jadi semua guru siap. Yang ketiga, kita itu karena memakai standar, semua guru adalah guru tahfidz. Ya. Kalau guru tahsinnya itu spesifik khusus orang yang sudah bersertifikat membaca Al-Quran. Tapi kalau guru tahfidz, mau dia kepala sekolah, guru olahraga, guru PPKN, guru matematika, semua harus siap mengajar tahfidz. Pelajaran tahfidznya itu setiap pagi selama 60 menit, satu kelompok 10 orang. Nah, ini memang persiapannya harus kuat. Tidak ada yang mulet, saya kan nggak bisa baca Quran, sini latihan. Yayasan akan mendidik, yayasan akan memfasilitasi semua guru hingga
bisa membaca Quran dengan baik. Kemudian yang ketiga, di hari Sabtu itu kita memang secara berkala itu ada satu kajian tauhid. Kita yang diutamakan untuk para guru itu tauhid. Karena dengan tauhid itu dampaknya sangat panjang, sangat luas begitu. Kemudian yang kelima, di hari Sabtu itu ada namanya evaluasi dan action plan gitu. Selalu ada rapat mengevaluasi kegiatan satu pekan yang sudah berjalan dan memperbaharui, menguatkan kegiatan yang akan berjalan satu pekan ke depan. Terus begitu. Setiap hari Sabtu itu nengok ke belakang satu pekan dan menyiapkan ke depan satu pekan. Dengan cara seperti itu, alhamdulillah tidak ada yang keteter, Pak. Tidak ada yang kececer kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi itu Pak, pertama memang kita menyusun betul rencana kegiatan di hari Sabtu secara rinci begitu, dan itu tahunan persiapannya. Yang kedua, secara teknis memang ada pengawalan ya, ada pengawalan yang dilakukan secara terus-menerus. Ustaz Yanto. Ustaz Yanto. Oke, Ustaz, baru ke belakang sebentar. Baik, kita lanjut. Pak Saryo, halo. Monggo Pak, siap. Ya, saya ingin mencoba mengungkap di Salsabila itu model ekstra wajibnya pramuka atau model kepanduan seperti yang dulu di Hidayatullah ya. Nah, masalahnya begini, saya tuh termasuk yang meyakini sampai sekarang bahwasanya ekstra yang wajib dalam konteks ini untuk membimbing, melatih dan mencoba untuk memberikan nuansa yang berbeda ke anak itu salah satunya dengan ekstra di Hidayatullah itu namanya kepanduan. Nah, kalau sekarang kalau di umum namanya pramuka. Itu memang nilai-nilainya itu sangat luar biasa di sana. Nah, cuma di kami itu pramukanya itu dilalai yang ngajar itu dari umum Mas Aryo, sehingga nggak punya visi sesuai dengan harapan kita. Nah, saya pengen tahu nih di Salsabila modelnya kayak apa, karena memang nilai-nilai yang ada di mungkin bahasanya kepanduan atau pramuka itu memang sangat mudah untuk membentuk watak, karakter, baik itu di dalamnya muncul kejujuran, keberanian dan seterusnya, itu lebih mudah dibanding di ruang kelas, di mata pelajaran yang intra. Jadi lebih mudah di ekstra, yang cenderung nuansanya itu nuansa alam begitu. Nah, apakah itu ada di Salsabila? Kalau misalnya ada, mungkin sedikit bisa disampaikan tentang struktur kurikulumnya yang ekstra, yang sejenis kayak pramuka ataupun kepanduan ini kayak apa? Ngoten saja Pak Saryo, ngoten. Ya Pak Yanto, ya. Jadi di Salsabila namanya itu pramuka, namanya. Tapi prakteknya ya seperti Pak Yanto di Hidayatullah dulu itu. Persis itu. Bagaimana anak itu mabit, anak itu mendapatkan pembekalan tentang sebagaimana ikrar dulu itu, yang mungkin Pak Yanto masih ingat, Allahu yatuna dan seterusnya itu ditanamkan setiap pagi. Wah, setiap pagi Pak Yanto. Iya. Itu setiap pagi saat anak-anak itu menjalani apel motivasi. Oh, ada apel juga ya, apel. Ada apel motivasi Pak Yanto. Setiap pagi apel motivasinya itu.
Ya, itu jadi, kontrol efektif ya memang. Ya, jadi memang kita itu ya wis 98 gue mau Pak Yanto. Ya semangat itu semangat 98 itu. Kalau ngomong kepanduannya seperti apa ya materi ini kok ngono kae Pak ya. 98 itu. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang masih terjaga. Dan kita dalam urusan itu tidak main-main. Kalau yang sifatnya keterampilan itu kita menggunakannya istilah konti Pak ya. Konti itu 1 bulan sekali yang melatih babinsa dari Koramil. Jadi anak diajari PBB, diajari upacara, diajari ya hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan itu kita mengenai itu dari 1 bulan sekali. Kemudian untuk realisasi itu semua Pak Yanto, kita itu menggabungkan bagaimana membentuk kepribadian, membentuk alam realitas anak. Di sekolah Salsabila itu ada namanya leadership soul gitu. Membangun jiwa kepemimpinan. Nah, ini dilakukan setiap pagi. Jadi anak itu ada 1 anak yang memimpin begitu. Dia akan melakukan pembagian tugas. Contoh, kamu tugasnya cek keran, apakah ada yang masih hidup apa enggak, airnya netes enggak. Kamu tugasnya mengecek lampu, apakah ada lampu yang masih menyala apa enggak. Kamu tugasnya membersihkan WC, kamu tugasnya itu membersihkan halaman, kamu tugasnya membersihkan kamar mandi. Terus sehari ada 18 anak yang dibimbing oleh 2 orang guru untuk melakukan segala hal yang menjadi hajat di sekolah. Ada yang ngecek setiap kelas, galon di kelas, air yang habis mana, tempat sampah yang penuh mana. Terus begitu setiap pagi itu ada 9 item yang harus dikerjakan oleh murid setiap pagi. Jadi para murid itu tidak teori itu tadi dalam adab, tapi dia dikenalkan bahasanya ya, dikenalkan langsung. Nah, jiwa kepemimpinan ini kalau hanya di kepanduan itu kan ya hanya seminggu sekali. Maka waktunya setiap anak itu bagaimana menjadi tumbuh jiwa kepemimpinannya. Contoh, dalam urusan struktur kelas, ketua kelas itu pergantiannya setiap bulan. Nah, dalam 12 bulan ada 12 ketua kelas. Terus, setiap hari yang adzan bergantian, yang mimpin dzikir bergantian, yang mimpin apel motivasi gantian, yang mimpin makan bergantian. Sehingga apa? Dalam 1 hari itu bisa melahirkan 1 sekolah bisa sampai 50 pemimpin. Pokoknya dia punya pengalaman memimpin apel, memimpin gerakan pagi, namanya leadership soul itu, memimpin sholat, memimpin makan, begitu. Dalam urusan makan, di Salsabila itu menggunakan model namanya kemandirian. Jadi murid yang piket, dia akan membawa makanan, prasmanan dari dapur, dibawa ke kelas, kemudian dia akan melayani temannya, ambilkan sayur, ambilkan lauk, semua anak antri, begitu, semua anak antri. Setelah makan, mereka mencuci piring sendiri, mencuci gelas sendiri, yang piket akan mencuci tempat nasi, tempat sayur, itu mereka yang nyuci. Setelah piring, gelas dicuci, di ruang kelas itu sudah disediakan rak, tempat cuci piring, tempat nyimpan piring, nyimpan gelas, itu semua sudah disiapkan. Jadi anak itu serasa di rumah. Di setiap kelas ada galon yang terhubung dengan dispenser aktif dengan listrik. Di situ wali kelas akan mengelola ada gula, ada kopi, ada teh, yang anak itu sesuai selera. Dan itu anak-anak
dipersilakan membawa dari rumah, berbagi dengan temannya. Contoh ada yang membawa energen 1 dibagi 2 dengan temannya. Itu media untuk belajar berbagi. Jadi semua kelas ada dispenser, kemudian ada ya bahan minum itu yang anget-anget. Mereka di situ makan bersama wali kelas ya. Waktu makannya kita sediakan waktu yang cukup dengan tujuan bisa mempraktekkan adab. Makanlah sambil duduk, gunakan tangan kanan, bacalah bismillah, itu yang selalu disuarakan, dilantangkan ketika akan makan. Makatan Pak Yanto. Iya, oke. Lanjut Pak Saryo terkait dengan, saya ingat ya awal-awal kita berdebat alas Hidayatullah itu ya, konsep yang kita unggulkan karena memang kita backgroundnya masing-masing beda-beda gitu ya, agar konsep itu tidak lekang oleh waktu, oleh era gitu ya, maka kita mencoba melendingkan standar operasional prosedur itu Pak. Saya bukunya masih punya itu sekarang itu dari Hidayatullah. Nah, ini monumental loh seperti itu. Nah, saya pikir memang di kami sekolah Jabal Nur itu butuh yang kayak gitu. Bahkan yang perlu setiap lini itu ada standar operasional prosedurnya, yang itu akan mudah diakses oleh siapapun yang punya kepentingan di sana, sehingga bahasa yang muncul itu tidak ada mungkin istilah Jawanya itu ya mengkambing hitamkan, kemudian nuduh-nuduh atau apa yang intinya itu Joyo Indo gitu ibaratnya. Ini ada suatu kasus, ada permasalahan, dan ada standar sing baku, ayo kipoh-kipoh kayak gitu, akhirnya ya ambiar. Nah ini memang apakah di Salsabila sudah diterapkan model-model kayak gitu? Kalau misalnya sudah, itu meliputi berapa lini standar operasional prosedur yang seperti apa? Dan apakah dari standar itu mungkin ada evaluasi dalam perkembangannya, karena mengingat lingkungan atau milieu itu juga berubah ya, kemungkinan juga menuntut hal itu. Atau bagaimana, seperti halnya kalau kurikulum kan ada namanya setiap tahun review kurikulum ya kan. Nah, apakah itu juga berlaku untuk yang SOP di model-model di Salsabila? Nah, terus mungkin struktur kontrol ini Pak Saldo yang paling mendasar sekali, karena ini kadang itu banyak lembaga itu lemah dalam kontrol itu. Karena kalau salah satu organisator lembaga itu bisa jalan kalau ada kontrol ya, tupoksi yang dijalankan itu bisa betul-betul jalan atau enggak, itu ya sistem controlling itu yang nanti akan ngawasi ya terkait dengan prosedur yang ada. Sebagaimana kalau dulu kita merengkuh awal-awal itu kan ada sistem controlling pekanan ya, setiap hari Sabtu itu habis kajian, habis apa, terus siangnya kan rapat, itu hanya kontrol. Nanti kalau pembahasan itu sifatnya rapat kecil, itu di waktu-waktu tim tersendiri yang akan mengontrol, akan membahas suatu permasalahan. Saya masih ingat dulu Pak Saryo sebagai kepala, saya kesiswaan kalau nggak salah itu ada masalah apa, wah ini tugasnya Pak Yanto di kesiswaan, monggo silahkan diatur seperti apa, dirembuk. Nah, ada yang selalu seperti itu. Iya, saya masih ingat betul. Terus akhirnya pada pekan berikutnya kita sampaikan hasil godokan kami di tim seperti ini, disampaikan di pleno pekanan di rapat besar guru ketika itu. Kalau misalnya nyangka ya seperti apa tanggalnya, kemudian ada alasannya apa kayak gitu. Karena itu salah satu juga bentuk pengawasan sebenarnya terhadap suatu lembaga atau sekolah, atau mungkin juga program yang dijalankan. Salah satunya ada SOP, kemudian yang berikutnya juga ada kontrol langsung. Apakah itu juga berlaku Pak Salyo di Salsabila Nur? Baik Pak Yanto. Yang kedua dulu itu ya, yang istilah dulu kita itu badan pekerja Pak Yanto. Jadi alhamdulillah itu masih lestari.
Jadi kita di Salsabila itu ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum, wakil kepala sekolah bidang Al-Quran, wakil kepala sekolah Sarpras, wakil kepala sekolah Humas dan Dakwah. 6 orang ini bersidang 1 pekan sekali hari Jumat jam 13 sampai jam 3. Hari Sabtu pleno. Jadi persoalan apa yang diidentifikasi oleh pimpinan sekolah, kami menyebut berenam ini pimpinan sekolah, diidentifikasi begitu, nanti di floor di hari Sabtu. Hari Jumat jam 13 itu rapat khusus pimpinan sekolah mengevaluasi, mengontrol betul itu yang diflorkan di hari Sabtu. Wah, ini di Balong itu kan dulu inisiatornya Pak Zainal yang seperti ini, ya, apalagi di SPA ya wes malah diperkuat Pak ya. Kemudian yang kedua mengenai SOP. Kami SOP sangat ketat Pak ya. SOP sangat ketat. Ada 25 item SOP Pak ya. Itu hanya untuk guru dan murid 25. Jadi guru keluar sekolah, mau itu urusan pribadi, mau itu urusan sekolah, itu terkontrol. Di sini siapa yang harus piket ketika istirahat, siapa yang harus piket ketika sholat, siapa yang harus piket ketika berwudu, siapa yang harus piket ketika penjemputan, siapa yang harus piket ketika datang pagi, itu semuanya itu tertera. Jadi siapa orangnya, apa tugasnya, bagaimana cara melakukannya, itu terinci dalam satu buku. Dan bisa diadaptasi. Nanti bisa digaduke, wong saya juga dasar-dasarnya itu ya dari Balong gue Pak ya. Hanya Pak Zainal itu, Pak Zainal itu menegaskan kembali, memperkaya, wah ini terlalu global, dirinci lagi. Ya sampai Pak Zainal itu membuat tema pembinaan orang tua murid 1 tahun berserta tanggalnya Pak ya. Tanggal sekian, judulnya apa, tanggal sekian, judulnya apa untuk orang tua murid. Nah untuk urusannya seperti ini, contoh ya. Guru harus sudah hadir di sekolah jam 6.55. Kegiatan pertama, ngumpul di kelas, doa. Siapa yang didoakan? Doa untuk orang tua, doa untuk dirinya, doa untuk teman-teman, doa untuk murid. Itu manfaatnya banyak. Yang pertama, guru yang terlambat ketahuan kepala sekolahnya. Karena apa? Mesti berhubungan kelas ya carry, kan? Walaupun sudah pinter brain. Sehingga terang dia mikir-mikir, ngediadap kepala sekolah itu masa telat. Yang kedua, ada persiapan secara spirit guru itu. Karena apa? Doa yang doanya itu insya Allah maksurat ya, dari Quran, dari hadis begitu. Sehingga memang di para guru kami itu memiliki kesiapan sebagai seorang guru akan mendidik begitu. Kemudian yang ketiga, secara pekanan itu bagian kurikulum selalu minta mengumpulkan, contohnya ini SOP, ayo materi ajar yang akan dilakukan 1 pekan ke depan. Jadi dalam bentuk persiapan mengajar singkat, ya bukan RPP, kalau RPP berat, tapi persiapan mengajar singkat. Contohnya, ya bahasanya capaian yang ingin didapat selama 1 pekan, yang apel apa saja. Tapi yang SOP ini tambah kaya, tambah ketat, dan saya itu yang pembawanya yang dari Balong awal bulannya. Dan itu monggo kapan-kapan bisa bareng-bareng kita baca SOP-nya Salsabila, barangkali bisa dimanfaatkan, nanti tambah-tambah dengan yang sudah dilakukan di Yayasan Wali Murid. Wah, dengan senang hati kami berikan ya monggo. Baik,
Pak Saryo, terima kasih banyak ini bimbingan jenengan. Semoga Allah memberkahi, memberikan pahala jauh lebih banyak dari apa yang jenengan berikan. Tetap sehat Pak Saryo ya, tetap sehat ya. Amin. Banyak. Itu yang kita harapkan. Oke, rekan-rekan sekalian, saya rasa mungkin pertemuan kita cukup ya 1,5 jam kurang lebih. Kita bersama Pak Saryo pada malam hari ini untuk mengupas tuntas segala hal. Beliau karena pemikir dan pelaku tahu persis saya sesak ceblok pertama durungi di bojo sampai di bojo di anak ini. Nah, ini yang bisa kita pelajari bersama, dan ini memang bukan rekayasa ya, kami memang pelaku ya, memang pelaku Bapak sekalian, sehingga ya pahit getirnya kita lakoni ya, sampai mungkin kadang nggak ada makanan ya sudah rapopo, kadang ada makanan yang ibaratnya kayak basi nasi udah kuning-kuning ya kita makan, karena kami tahu persis namanya babat-babat alas. Rice cooker ya Pak Yanto. Itu babat-babat alas ya kayak gitu ya, cuma murid 12 ya, kelasnya baru 1 kelas, kemudian tambah 2 kelas, itu berat. Kita harus towo ke TK-TK, menyusuri hutan di mana itu dekat Mbah Marijan sampai ke sana. Jadi ini memang pengalaman berharga. Videonya masih itu Pak Yanto? Videonya masih, ya oke. Iya, masih tersimpan dengan baik itu Mbah Marijan. Baik. Dan mungkin satu hal yang bisa kita ambil dari apa yang bisa kita petik dari pembahasan malam hari ini adalah munculnya antara yayasan dengan guru, atau mungkin lebih mengerucut lagi antara kepala sekolah dengan para guru, unsur yang ada di lembaga itu adalah munculnya trust atau kepercayaan ya, dan semua lini yang diberikan amanah itu ibaratnya tidak mbalelo dengan amanah tadi dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya merasakan betul itu ketika itu ya, diamanai untuk menggiring anak ke luar, bahkan ibaratnya kayak hutan Kaliurang itu dengan personil yang sangat terbatas itu, alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Padahal nek di nalar sekarang itu bisa jadi ora kelakon rawan ini, ketika itu luar biasa. Efek dari trust kepala sekolah ke guru ya itu luar biasa ya, kepercayaan itu. Dan kami dilalai ya tumbuh lah tutup nek bahasane Jawa ya, jadi podo-podo menjaga amanah itu sehingga apa yang kita kerjakan itu berjalan dengan mulus tanpa ada hambatan, bahkan tidak ada upah sepeser pun bahasanya itu ya. Sampai kita 3 hari di kawasan Kali Kuning itu terkadang nggak ada kok, terus kudu diregoni 3 jam, 4 jam, 50.000, nggak ada. 3 hari itu nggak ada uang. Itu luar biasa ketika itu, semangatnya luar biasa. Baik, rekan-rekan sekalian, Pak Saryo yang saya hormati, sekali lagi syukur sekolah atas waktu pertemuannya pada kesempatan malam hari ini. Semoga nanti bisa ketemu, dan saya masih sangat berharap itu Pak Saryo nanti kita bisa jumpa darat ya. Insya Allah Pak Yanto. Ya, di lembaga kami, di nanti akan kita berembuk dengan rekan-rekan untuk mengadakan suatu momen atau suatu bentuk acara untuk para guru, dengan harapan nanti ada banyak hal yang bisa kita rembuk bersama, kita bisa tuangkan ke teman-teman guru atau asatid di Jabal Nur. Saya pikir itu. Sekali lagi syukur jazakallah Pak Saryo, semoga sehat selalu. Salam untuk Bu Fatma, kemudian juga Bu satunya Pak, lupa aku. Bu Iin ya. Nah, Pak Nasir ini, Pak Saryo ini poligami Pak, sama dengan jenengan 3, Pak Saryo 2. Ya. Oke, ngoten Pak Saryo, mungkin saya masih ada sedikit waktu nanti dengan teman-teman
dipersilakan Mas Aryo kalau ingin melanjutkan pekerjaan ya, atau mungkin mau istirahat, matur nuwun sangat menika bisa gabung di sini. Amin, amin. Oke, Pak Yanto, matur nuwun kesempatan untuk bisa berbagi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya, kalau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz sekalian, demikian untuk sesi presentase terakhir ya. Sebelum nanti kita melakukan pembahasan untuk nanti mewujudkan suatu embrio dari kurikulum, pengembangan kurikulum yang kita harapkan, yang nanti kalau embrionya itu sudah terbentuk akan kita komunikasikan dengan pakarnya, Pak Khairul Anam, atau juga dengan Pak Dr. Supangat ya. Mungkin sebelum kita akhiri ada hal-hal yang mau disampaikan, termasuk untuk persiapan sepekan ke depan. Agenda kita adalah mencoba mewujudkan embrio itu. Monggo Ustaz Nasir mungkin mengawali, silakan. Malam ini saya lebih banyak mendapatkan ilmu baru. Artinya penjelasan tentang kurikulum sebuah sekolah yang memang dan mungkin sudah paling tidak dan Jabatur itu paling tidak ada semacam sepadan lah dengan seperti itu, dengan Sabila, terutama dalam hal pengelolaan antara asatid, yayasan dengan asatid, yayasan dengan butuhkan terus butuh manajemennya, butuh SOP-nya, itu sangat penting dan itu harus dibuat oleh yayasan ya. Tiga-tiganya itu memang harus dibuat gitu. Tanpa ada SOP yang jelas dari ketiga-tiganya itu, kayaknya tujuan dari sebuah sekolah itu tidak terwujud gitu. Jadi itu saja ya, monggo nanti ke depannya kita membuat sebuah rumusan atau bagaimana lah gitu ya, untuk sekolah kita, walaupun itu nanti Sinyalnya jelek ini sinyalnya. Nggak ada suaranya Pak Nasir. Sinyal. Ayanto yang sudah berpengalaman, nanti kita bikin garis besar seperti apa. Nah itu pembinaan yayasan kepada asatidnya, pembinaan dari salah satu. Halo? Ya lanjut, ya lumayan. Halo, Bagus. gimana? Halo, bagus, Okay. Bagus. Oke. Kita nanti ke depannya bikin rumusan garis besar dari materi yang sudah kita dapatkan ya. Saya istilahnya materi itu semacam garis besar yang disampaikan tadi, bagaimana pengelolaan sekolah ya, yayasan itu bagaimana, terus kemudian hubungan yayasan dengan sekolah itu bagaimana, dengan karyawan bagaimana, pembinaannya itu saya kira perlu dibuatkan garis besarnya harus seperti apa ya, termasuk SOP dulu ya. Iya, engkrengan dan SOP awal lah. SOP awal ya, misalnya kita harus punya keterkaitan pembinaan yang wajib dilakukan, misalnya meneruskan hari Sabtu yang sudah kita buat itu, mungkin SOP-nya aja yang belum jelas gitu, atau penambahan kajiannya yang belum mengarah gitu ya. Itu aja yang harus kita pertegas kembali. Ya.
Oke, cukup. Ustaz Nasir. Cukup. Ustaz Kasiman, ada tambahan? Ya, banyak mestinya itu yang kerjakan dengan apa yang disampaikan Ustaz Saryo tadi. Kita terbuka wawasan ke depan untuk perubahan, dan kita harus punya target nanti Ustaz tentang kurikulum ini, kapan harus selesai dan kapan diterapkan. Ini tantangan bagi yayasan untuk merubah, karena saya sejak dulu juga pikirannya semacam ini sebenarnya, cuman nggak punya kemampuan seperti apa yang harus kita kerjakan. Terus apa mulainya, bagaimana mengerjakannya, bagaimana penerapannya, ini sudah terbuka sekali, dan minta pendampingan. Minta pendampingan Ustaz Saryo nanti. Lebih kita lebih enteng nanti kalau ada pendampingan. Sebab membuat konsep semacam itu bukan sesuatu yang mudah, dan tinggal nurun loh, kita tinggal mengadopsi dari sana nanti. Maka harus punya target kapan nanti kita sepakati. Targetnya kapan kita kerjakan dan kapan harus kita mulai untuk diterapkan. Karena itu sangat baik, dan itu harapan yang sejak dulu dalam hati saya itu semacam itu sebenarnya. Cuman kok kemampuannya masih terbatas. Belum kelakon. Saya kira itu kan. Ya. Sambung besok aja ini. Terima kasih. Baik. Masih ada tambahan Pak Kali ataupun Pak Yen? Iya. Saya halo. Ya, mungkin juga apakah kita perlu juga mengundang alumni begitu. Alumni kita tuh sebenarnya sekarang tuh sudah sejauh mana merasakan manfaat yang sudah didapat dari sekolah kita, atau mungkin mereka ketika itu kan ya pokoknya hanya menerima mungkin ada hal yang ingin disampaikan juga kepada kita, mungkin kekurangan dan sebagainya yang mereka dapatkan mungkin ketika itu, lalu mungkin juga dia juga ingin memberikan input kepada kita. Terima kasih. Oke, Pak Yen, mungkin terkait dengan apa untuk uji semacam uji publik mungkin gitu ya, dari para murid yang lulus mungkin sudah pada kerja, nggak apa-apa, yang penting kita bisa cari nomor kontaknya, suatu ketika kita ajak Zoom, kita komunikasikan, itu nggak apa-apa, cepat. Ya. Pikiran saya loh ya, seperti itu. Ya, walaupun Zoom. Karena kalau misalnya mendatangkan Min 1-2 mungkin mudah ya, Nenek. Ya, maksud saya mendatangkan juga tidak harus hadir offline, tapi juga Zoom ya, begitu. Ya, itu kan mudah. Baik, cukup ya, Ustadz Klik, cukup ya. Yuk, ya oke. Oke, saudaraku semuanya, saya pikir kita sudah cukup lama untuk terkait dengan pembahasan malam hari ini spesial ini karena penutup sementara apa yang sudah dulu kita planningkan. Jadi ini sebagai bahan akhir nanti kita untuk pembentukan embrio kurikulum yang akan kita bahas pada pekan depan. Oke. Saya berharap mungkin nanti ada gambaran-gambaran seperti apa sebelum nanti kita ketemu lagi satu pekan ke depan, sehingga diharapkan setelah kita mengikuti dari berbagai presenter yang ada sampai terakhir Pak Saryo itu, kita bisa memunculkan tadi itu kira-kira seperti apa. Pekan depan berarti agenda kita apa itu? Yaitu mencoba merangkum, untuk memutuskan atau menyimpulkan dari apa yang sudah kita undang dari beberapa pembicara atau presenter, baik itu dari kepala sekolah kita, Pak Teguh, kemudian Pak dari JSIT kemarin, Arman, Pak Saryo. Berarti tetap kita agendanya Zoom aja dulu, toh? Oh iya, tetap Zoom ya. Zoom aja. Oke, monggo. Sing memungkinkan 100% bisa hadir ya Zoom kayak gini. Ya. Ya jenengan mau kemana pun tidak masalah, ke rumah yang keberapa itu tidak masalah.
Nggih, ngoten mawon nggih, Ustaz ya. Mari kita syukuri untuk pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, ngoten sugeng dalu Ustaz sekalian sedang istirahat. Matur nuwun, Berikan kesehatan. Jazakallah. Amin. Oh. Recording stopped.